Halo Bella, salam dari Radio Republik Indonesia, The Voice of Indonesia. Bagaimana kabarnya di Kuba? Halo, selamat sore dari waktu Kuba. Saya Bella, mahasiswa Indonesia yang sedang belajar kedokteran umum di Kuba sendiri. Ini namanya Mbak Bella apa Bea ya? Namanya kok mirip bahasa Spanyol gitu. Ini nama sesungguhnya atau nama setelah eh, tiba di Kuba? Iya, ini nama beneran saya, nama lengkapnya Felicia Belandolu. Well, da- dimanapun aku dipanggilnya sih Bella. Bea kan artinya cantik ya. Grogi nggak sih dipanggil cowok Kuba Bea alias cantik, Mbak Bella? Bener, iya itu benar. Cuma di sini bahasa Spanyol. Bella yang dalam artinya cantik itu disebutnya Bella. Tapi kan nama aku sebenarnya cuma satu L-nya, jadi cuma Bella. Jadi teman-temanku setiap kalau misalnya aku nge-spell nama, aku udah selalu bilang Bella, tapi cuma satu L-nya. Iya, jadi kalau ada yang manggil aku itu nggak ada miripnya sama Beya. Jadi kalau di sini yang artinya cantik itu disebutnya Beya. Apakah Mbak Bella bisa ceritakan lebih jauh kepada pendengar setia Voice of Indonesia, apa yang membawa Mbak Bella itu ke Kuba? Sebenarnya sih dari awal aku emang udah cita-cita ya jadi pingin jadi dokter. Jadi awalnya kita tahu sendiri di Indonesia tuh kompetisi kedokteran sangat ketat. Jadi aku mulai cari alternatif untuk kuliah yang tetap kedokteran umum cuma di tempat lain. Nah, kebetulan saat itu setelah lulus dari SMA 70 Jakarta, aku dengar ada berita beasiswa kedokteran umum dari Kuba yang full scholarship. Nah, dan dari sana juga aku juga karena sempat dengar sih dulu tuh Indonesia apa dokter-dokter Kuba suka dikirimkan ke negara-negara untuk membantu bencana-bencana alam. Salah satunya Indonesia kita sendiri yang saat tahun 2004 bencana alam di Aceh melanda negara kita, aku dengar dokter-dokter Kuba itu di sana sangat sangat tinggi solidaritasnya dan juga di saat mereka ke Jogja di bencana alam gempa bumi yang di Bantul, aku dengar juga bahwa dokter-dokter Kuba adalah salah satu brigade dokter yang pertama datang dan juga yang akhir-akhir untuk akhir-akhir untuk meninggalkan negara kita. Yang artinya bahwa mereka sangat care dengan kesehatan seluruh umat manusia sih. Sebelum bicara tentang hebatnya dokter-dokter Kuba yang kini sudah mampu mengirimkan 53 tenaga medis ke Italia, kalau saya tidak salah, eh, kita tes dulu nih bahasa Spanyolnya Bella, agar pemirsa setia Voice of Indonesia juga bisa belajar sedikit deh dari Mbak Bella. Bahasa Spanyolnya kamu ganteng. Eres guapo. Bahasa Spanyolnya aku cinta kamu. Bahasa Spanyolnya te amo. Nah, pendengar setia Voice of Indonesia, kalau suatu saat Anda ke rumah sakit dan mendapat suntikan kesehatan dari Dokter Bella, teriakan sakit pas disuntik adalah Te amo. Oh, ya, Mbak Bella, just a joke ya. Iya, boleh-boleh biar habis itu nggak takut lagi kalau disuntik. Mbak Bella, kembali ke dunia kesehatan Kuba. Sebagus apa sih sistem kesehatan Kuba itu? Boleh cerita dong kepada pendengar setia Voice of Indonesia? Sistem kesehatan di Kuba itu gratis bagi warga negaranya dan juga orang-orang luar negeri atau orang asing yang sedang menetap sementara di sini. Kayak misalnya aku gini yang adalah mahasiswa mahasiswa asing tapi yang lagi belajar di Kuba itu termasuk gratis setiap ada jika aku sakit aku tuh nggak perlu bayar untuk akses ke rumah sakit dan lain-lain. Selain itu di sini bagusnya juga adalah punya sistem yang namanya mediko familiar. Mediko familiar itu tuh kayak dokter keluarga. Ya, jadi setiap di sini kayak setiap komplek punya yang namanya konsultorio. Konsultorio itu kayak poliklinik tapi lebih 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 kecil rangkupannya. Nah, di konsultorio ini
mereka dokter yang bekerja di konsultoria ini itu punya tanggung jawab dengan di seluruh warga negara yang tinggal di sebuah bagian komplek itu tertentu. Nah, bagusnya adalah dengan adanya dokter ini akses ke sistem kesehatan ini sendiri itu sangat terjangkau, atau bisa dijangkau oleh siapapun, oleh siapapun warga negaranya. Aku bilang gratis ini itu termasuk segala bentuk eksamen komplementario. Eksamen komplementario itu kayak semacam segala bentuk analisis pelengkap untuk diagnosisnya. Kayak misalnya rongsen, cek darah, ataupun bahkan sampai CT scan pun bagi warga negaranya di sini digratiskan. Jujur nggak kebayang kok layanan kesehatan itu bisa gratis ya. Duitnya dari mana gitu. Uang negara kaya saja belum tentu kasih gratis loh, Mbak Bella. Well, iya, karena di sini itu kita juga diajarin bahwa kesehatan adalah hak seluruh umat manusia. Jadi mereka tidak meminta sepeser pun kepada warga negaranya. Well, iya, kalau untuk turis atau warga negara asing yang datang di sini, jika mereka sakit mereka harus bayar tentunya. Cuma yang aku bilang adalah di sini juga kita diajarkan bahwa karena kesehatan adalah hak segala bangsa, kita juga diajarin bahwa relasi yang terciptakan antara dokter dan pasien itu adalah relasi dokter pasien, bukanlah relasi seorang dokter dan klien. Maka dari itu selalu kita diingatkan, selalu kita ditunjukkan oleh dosen, dan dokter-dokter di sini sendiri pun yang setiap mereka mentreat pasiennya, kita bisa melihat atas dasar solidaritas, atas dasar kemanusiaan, atas dasar keinginan untuk membantu, bukan keinginan lainnya. Dan juga untuk bagian obat-obatan di sini kita memang harus bayar, tapi tidak seberapa, bisa dibilang sangat murah dibandingkan dimanapun itu deh. Aduh, seneng banget ya. Kalau saya di Kuba pasti setiap hari sakit dan pilih-pilih dokternya deh. Kalau bisa seperti Bella semua dokternya. Kalau pas disuntik teriak, te amo. Mana tahu jawab jawaban yang disambut sama dokternya sama juga. Hehehe. Usaha kan bisa aja ya Mbak Bella. Iya, satu lagi. Orang Kuba ini sangatlah karinyoso. Karinyoso itu artinya sangatlah, apa sih, kasih sayangnya itu tinggi. Jadi bisa aja terjadi, misalnya ada orang yang ada pasien yang datang walaupun nggak kenal atau gimana pun, mereka tuh manggil bisa saling memanggil dengan sebutan sayang, kayak misalnya mi vida, mi corazón, gracias mi amor, mi corazón. Itu udah biasa bagi mereka, bukanlah hal-hal yang spesial, bukan ada maksud lain. Itu kayak mereka emang karena pada dasarnya adalah orang yang sangat penuh kasih sayang. Jadi itu tuh udah biasa buat mereka. Ya, akhirnya saya curiga nih sama calon dokter kita ini. Ternyata motivasi lain untuk belajar kedokteran di Kuba itu adalah ingin menjadi pasien dokter cinta kali ya, Mbak Bella. Ya enggak, bukan gitu. Itu emang karena ciri khasnya orang Kuba, emang karena karinyoso. Bukan hanya dokter-dokternya doang sih. Jadi iya, maksudku kayak misalnya nih kalau udah selesai praktek dokter atau selesai di treat pasiennya, mereka akan bilang kayak terima kasih banyak dokterku, hidupku, ratuku, kasih sayangku, semuanya kayak gitu. Karena buat mereka itu biasa, karena mereka emang ada dasarnya sangat punya kasih sayang yang tinggi secara general. Oke, oke. Saya mau tanya ya. Ini pertanyaan yang tidak boleh bohong, harus jujur. Pertanyaannya adalah cowok Kuba atau cowok Indonesia? Waduh, pertanyaannya agak berat juga ya ini. Lebih berat daripada pertanyaan kedokteran kayaknya. Well, untuk saat ini lagi nggak ada cowok manapun di hati aku. Waduh, sedih ya kelihatannya. Tapi nggak sih, emang lagi nggak ada aja. Bener nggak sih?
hidup bahagia atau hati gembira itu adalah obat paling mujarab. Iya, itu bener banget. Karena gimana pun juga, apa yang kita pikirin ntarnya terrefleksikan di organisme tubuh kita. Jadi saat kita harus selalu pikiran positif. Dengan adanya virus ini, jangan terlalu panik. Yang harus kita lakuin adalah mengikuti saran-saran oleh yang dihimbaukan atau yang disarankan oleh para tenaga medis. Selalu pikiran positif karena gimana pun juga ada gitu relasinya, kuat relasinya antara pikiran dan tubuh dan fisik. Nah, pendengar setia Voice of Indonesia yang sekarang diminta untuk tinggal di rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, di luar rumah, daripada tidak tahu buat apa, coba searching deh tentang Kuba. Mana tahu ada yang nyangkut dan sampai di Pantai Habana. Ya, kalau udah sampai di Pantai Habana, bisa ketemu dengan dokter yang suka bilang, "Te amo, eres guapo." Siapa lagi ya kalau bukan Mbak Bella. Mbak Bella nice banget, sudah bisa berkomunikasi dengan Mbak Bella dari Kuba. Kami yakin ketika Mbak Bella kembali ke tanah air, bisa menjadi salah satu virus positif kesehatan Kuba di Indonesia. Yang kini itu, ya pemirsa mesti tahu lagi ya, diulangin pun gak apa-apa, bahwa Kuba itu sudah mengirimkan 53 tenaga medis ke Italia. Kuba loh. Dan di Kuba itu sekarang sedang belajar seorang gadis Indonesia yang namanya Bella. Felicia Bella. Nama lengkapnya. Nah, Mbak Bella, ntar kalau ada pendengar setia Voice of Indonesia mau cari tahu tentang kuliah kedokteran di Kuba, bolehkah saya forward nomornya Mbak Bella? Atau, nih cara lebih mudah nih. Kalau forward nomor agak privacy banget gitu ya. Mungkin ada Facebook atau IG yang bisa di-sharekan kepada pendengar setia Voice of Indonesia, Mbak Bella? Iya, boleh banget kalau ada yang tertarik atau lebih ingin tahu informasi tentang beasiswa ini atau tentang kedokteran di Kuba, langsung aja hubungin aku, Felizia Belan dulu, ada Facebooknya, ada Instagramnya. Boleh juga langsung WhatsApp aku. Sebagai pesan kepada pendengar setia Voice of Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia yang berjuang melawan corona, kami minta Mbak Bella mengatakan sesuatu, pesan terakhir ya, nasihat atau apalah, sebagai seorang calon dokter, tapi ada tapinya nih, dalam bahasa Spanyol biar keren ya. Itu tugas saya lah terjemahkannya, Mbak, don't worry. Bueno, para todos mis compañeros que están escuchando ahora, solo quiero decir que no es necesaria No es necesario estar en pánico, pero sí lo que tenemos que hacer es poner atención a todas las medidas de prevenciones que le están diciendo a ustedes por los profesionales de la salud. Háganlo bien y evitar las aglomeraciones de las personas, evitar los contactos físicos. Lávanse las manos con los jabones y usa también los desinfectantes. Y también actualícense con las noticias que provienen de los medios oficiales, no de las redes sociales, porque eso mismo que a veces provocan lo pánico y la gente se vuelve loca por eso. Pero por lo tanto, escuchen bien, pongan atención de los medios oficiales, de los médicos, de los profesionales de la salud, porque es algo serio, esta enfermedad se contagia muy fácil. Quiero decir también para los compañeros, para todos los trabajadores en la salud, que tenemos que ser fuertes y no ser fuertes, eso va a pasar un día. Tenemos que esforzarnos entre uno y otros. Oke, pemirsa setia Voice of Indonesia, pesan terakhir dari Mbak Bella dalam bahasa Spanyol yang dikirimkan langsung dari Kuba pagi ini. Intinya kurang lebih adalah ikuti semua peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, kalau mau cari informasi
dari sumber-sumber yang resmi. Jangan asal sebar di mana-mana, ambil dan sebar lagi. Keliru. Carilah sumber informasi tentang corona di sumber-sumber yang resmi. Dari kami, Jakarta, Radio Republik Indonesia, Voice of Indonesia, La Voz de Indonesia, Advent Tambun Informa.